Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Pengadilan Agama Soreang. Pengadilan Agama Soreang beralamat di Jalan Raya Soreang Kilometer 16 berdekatan dengan Komplek Pemerintahan Daerah Kabupaten Bandung yang jaraknya sekitar 22 km arah barat daya dari Kota Bandung, ibu kota Provinsi Jawa Barat. Wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Soreang meliputi wilayah Kabupaten Bandung yang terdiri dari 31 kecamatan, 270 desa dan 10 kelurahan dengan rata-rata 9.000 perkara per tahun. Pada tanggal 18 September 2020, Pengadilan Agama Soreang berkomitmen penuh bersama jajaran pimpinan pemerintah Kabupaten Bandung beserta instansi-instansi lain untuk membangun zona integritas guna mewujudkan wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di kawasan Pengadilan Agama Soreang. Saya Haji Mahrus Abdul Rahim selaku Ketua Pengadilan Agama Soreang bersama Wakil Ketua, para hakim, panitera dan jajaran kepanitraan, sekretaris dan jajaran kesekretariatan serta seluruh aparatur Pengadilan Agama Soreang siap menjadikan Pengadilan Agama Soreang sebagai wilayah zona integritas yang bebas dari korupsi menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembangunan zona integritas di Pengadilan Agama Soreang dimulai sejak bulan September tahun 2020. Kurang lebih sekitar 9 bulan kami berupaya, kami berjuang, kami melakukan yang terbaik yang bisa kami lakukan dalam rangka untuk menciptakan kondisi perubahan yang maksimal di Pengadilan Agama Soreang. Perubahan-perubahan itu kami tuangkan melalui perubahan di 6 area. 6 area yang sekarang menjadi fokus kerja-kerja perubahan kami, alhamdulillah sudah menunjukkan adanya perubahan yang sangat-sangat signifikan. Berbagai macam perubahan di 6 area itu bisa kita lihat secara langsung bagaimana pelayanan kita yang semakin hari semakin maksimal. Silakan datang ke Pengadilan Agama Soreang, insya Allah akan didapati Pengadilan Agama Soreang yang baru, yang jauh dari image-image negatif masa lalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di area 1 ini kami berkomitmen dalam membangun zona integritas, yaitu dengan menjalankan beberapa program. Di antaranya pertama yang paling signifikan atau paling fundamental adalah pertama kita melakukan pembangunan tim kerja zona integritas, dan tentu tim kerja ini kita lakukan pembaruan di setiap tahapan ataupun setiap tahun menyesuaikan dengan pergerakan daripada komposisi pegawai yang kita miliki. Kemudian yang kedua, kita susun rencana kerja tentu dengan mengakomodasi dan melibatkan seluruh tim, seluruh anggota tim dan seluruh koordinator area untuk kita kaji bersama, kita duduk bersama untuk menentukan program kerja termasuk target-target prioritas di dalam pembangunan zona integritas di Pengadilan Agama Soreang. Kemudian tentu setelah itu yang ketiga, kita terus melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja seluruh aksi kerja. Kemudian yang keempat adalah menanamkan perubahan pola pikir dan budaya kerja. Bagaimana budaya kerja kita dan pola pikir kita itu berbasis pada integritas yang tinggi, sebagaimana juga yang kita semboyankan dalam mars kita setiap hari. Kami Pengadilan Agama Soreang mendukung pembangunan zona integritas dengan selalu bekerja sesuai dengan prosedur operasional atau SOP, mengacu kepada proses bisnis yang jelas. Kedua, pemanfaatan teknologi berbasis IT juga kami maksimalkan guna meningkatkan efektivitas kinerja unit
manajemen SDM, dan pelayanan publik. Seperti contohnya EKO, Silawas, SIPP, dan beberapa aplikasi lainnya. Ketiga, di dalam menerapkan keterbukaan informasi publik, pemanfaatan website dan sosial media seperti Instagram, Facebook, YouTube adalah salah satu cara kami menyampaikan berbagai macam informasi kepada publik agar dapat diakses secara luas. Dengan dilakukannya pembangunan zona integritas ini terutama di area 3, kondisi awal sebelum pembangunan zona integritas adalah ada beberapa jabatan yang diisi oleh pejabat yang memiliki kualifikasi pendidikan yang berbeda dengan jabatannya dan tidak sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Pembangunan zona integritas ini di area 3 telah terjadi perubahan. Keadaan sesudah pembangunan zona integritas ini adalah kemampuan mereka meningkat dan akhirnya bisa melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan sebaik-baiknya. Karena dengan mengikut sertakan pejabat yang bersangkutan melalui DDTK, melalui Bintek, dan lain sebagainya. Yang kedua, keadaan sesudah juga adalah meningkatnya tingkat kesadaran dan kedisiplinan pegawai dalam melaksanakan pekerjaan. Dan yang terakhir adalah data informasi kepegawaian yang sebelumnya dilakukan oleh bagian kepegawaian setelah pembangunan zona integritas ini melalui aplikasi Sikep Mahkamah Agung dapat dilaksanakan oleh pejabat atau pegawai masing-masing di meja kerjanya. Kami berkomitmen dalam melakukan penguatan akuntabilitas dengan melibatkan pimpinan dalam penyusunan perencanaan, penyusunan penetapan kinerja, serta pemantauan pencapaian kinerja tersebut. Dalam melakukan pengelolaan akuntabilitas tersebut, area 4, kerja kami difokuskan pada pendokumentasian berbagai dokumen terkait dengan perencanaan berbasis hasil, indikator kinerja utama, indikator kinerja SMART, laporan kinerja berbasis informasi, dan dokumen-dokumen lain yang terkait dengan laporan kinerja. Dalam rangka penguatan pengawasan, PA Soreang senantiasa melakukan pengendalian gratifikasi dengan melakukan berbagai macam public campaign dan penerapan berbagai macam SOP guna menghindari peluang terjadinya gratifikasi, lalu dilaporkan dalam laporan penanganan gratifikasi yang dibuat secara rutin. Kemudian, kami sosialisasikan dan terapkan SPIP dengan membentuk Satgas SPIP di lingkungan Pengadilan Agama Soreang dengan membuat laporan berkala dalam setiap triwulan. Kami selalu melakukan tindak lanjut dan penanganan atas adanya aduan-aduan yang disampaikan kepada Pengadilan Agama Soreang dengan menerapkan whistleblowing system. Kami koordinator di area 6 yang pertama selalu melakukan upaya untuk menguatkan pelayanan publik di lingkungan Pengadilan Agama Soreang dengan membuat standar kebijakan dan penerapan SOP dalam melakukan pelayanan publik. Kemudian kami juga secara rutin melakukan monitoring dan evaluasi kebijakan dan SOP terhadap efektivitas pelayanan publik yang sedang berjalan. Yang kedua, kami juga selalu memberikan pelayanan yang prima. Kami senantiasa melakukan inovasi, sosialisasi, pelatihan pelayanan, lalu memberikan kemudahan akses guna mendukung pelayanan serta memberikan reward dan punishment dalam menjalankan SOP dan kebijakan yang sudah dibuat. Yang ketiga, kami juga secara rutin melakukan survei kepuasan pelanggan. Dan hasil survei di tahun ini menunjukkan bahwa hasil yang sangat baik sekali bagi Pengadilan Agama Soreang.